it was wrong. Guess you got all you wanted. Nah, kemudian dari perilaku-perilaku itu nanti akan terseleksi, ya, terseleksi sehingga seseorang akan ada yang memiliki capability, ya, tertentu seperti itu. Maka capability ini atau berupa skill tertentu, nah ini adalah level ketiga. Nah, sebuah skill yang terus dilakukan, ya, sebuah skill yang terus dilakukan ini akan menghasilkan belief, ya, akan menghasilkan sebuah keyakinan, ya, keyakinan bagaimana kalau sesuatu itu betul-betul kita punya effort yang kuat seperti itu, ya, kita kemudian bersiap menghadapi kegagalan, kita coba lagi sehingga bisa berhasil, itu akan menghasilkan keyakinan-keyakinan. To reignite our flame. How did I not see you running? How did I get left behind? How did I not see this coming? Guess all you left me run. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Kalau Anda ingin tahu lebih banyak tentang saya, Anda bisa ketik di Google, ya. Anda bisa baca kurikulum vitae saya, membaca blog-blog saya, atau juga kalau Anda ingin mendownload buku-buku bestseller saya di Gramedia, maka silahkan klik di sebelah kanan bawah ini yang ada tanda panahnya itu. Di sana sudah saya sediakan semua link-linknya. Baik teman sekalian, kita sudah masuk pada platform digital TOT NLP, Neuro Linguistic Programming yang ke-11. Jadi yang ke-11 ini kita akan mengambil sebuah tema, kesuksesan hanya soal waktu jika punya 3 hal ini. Apa 3 hal ini? Yang pertama, kesuksesan hanya soal waktu jika Anda punya harapan. Dulu pernah ada sebuah film yang berjudul Rome yang dibintangi oleh artis cantik Bill Larson. Jadi film ini benar-benar bikin baper. Sehingga sampai pertunjukan selesai, ya, jadi bioskop sudah selesai, lampu sudah diterangkan, ini para penonton masih bengong dan banyak diantaranya yang tercenung sambil masih sesenggukan nangis dari saking terharunya. Ada beberapa penonton yang memberikan kesaksian, ya. Jadi hingga akhir adegan ini, dari akhir film ini rasanya air mata ingin merembes, susah dihentikan begitu kata mereka. Jadi kisahnya adalah Joey yang dibintangi oleh Bill Larson dan anaknya Jack diculik oleh seorang penjahat selama bertahun-tahun. Jadi tinggal di sebuah ruangan tanpa pintu, tanpa jendela. Ya, kemudian ruangan itu juga dikunci, digembok dengan dengan kombinasi angka yang rumit sehingga sulit sekali dipecahkan. Jadi yang tahu kodenya hanya si penculik itu. Jadi sepanjang bertahun-tahun itu berkali-kali si ibu ini, ya, ibu Joey ini berupaya untuk kabur dengan anaknya, tapi selalu gagal, selalu bisa digagalkan. Akhirnya sang ibu ini punya ide, ya, menyuruh anaknya ini pura-pura mati, ya. Jadi pura-pura meninggal, pura-pura tewas. Kemudian dia melaporkan kepada penculik bahwa anaknya tewas, minta tolong supaya dikuburkan. Dan akhirnya si penculik ini yang bernama Nix ini, dia percaya, kemudian anak itu diangkut
dengan mobil, kemudian dibuang di suatu tempat. Nah, tentu saja karena dia tidak mati betulan, ketika sudah penculiknya pergi, maka dia pun lari mencari bantuan, dan justru inilah dengan keberanian anak ini akhirnya terkuaklah misteri penculikan tersebut. Jadi hal yang membuat sang ibu ini bisa tabah bertahan hidup di bawah tekanan penculik, ya, karena harapan. Jadi satu-satunya harapan kepada anak semata wayangnya. Jadi dia sendiri korbankan dirinya, dia tetap dikuasai oleh penculik asal anaknya bisa bebas. Jadi harapan dia curahkan kepada anaknya. Akhirnya dia berani ngambil keputusan. Itu semata juga didorong oleh masa depan anaknya itu. Teman sekalian, jadi gambaran bagaimana seorang ibu ini, ya, yang berani berjuang, ya, dia tidak patah semangat, berjuang hanya semata sebuah harapan, yaitu anaknya bisa bebas. Teman sekalian, sekarang kebalikannya, apa bahayanya jika kita hidup ini tidak punya harapan? Nah, ini ada cerita juga ini, tapi ini kisah nyata. Jadi kisah seorang teman saya, ya, kebetulan dia menunggui saudaranya yang sakit, ya, yang sudah sakit di ICU dan sudah sulit untuk diobati. Karena apa? Karena menurut tim dokter, jadi masalah terbesar dari si pasien ini adalah dia ada sakit saraf, yang saraf itu adalah saraf harapan. Jadi karena saraf harapan tidak berfungsi, maka si pasien itu sudah tidak mau lagi disuruh apa-apa gitu. Jadi tidak mau lagi ditangani oleh dokter, disuruh makan juga tidak mau. Ya, padahal dia sebenarnya masih sadar, tetapi saraf harapannya sudah rusak, ya, sudah tidak berfungsi. Nah, inilah teman sekalian. Jadi ternyata ada di bagian otak kita ada saraf namanya harapan, dan ketika saraf harapan itu tidak berfungsi, maka sudah tidak mungkin lagi orang itu untuk bisa hidup. Kemudian yang kedua adalah kesuksesan hanya soal waktu jika Anda punya energi. Jadi harapan tadi dia akan mendorong sebuah energi yang luar biasa. Ya, kayak tadi seperti ibu tadi, dan dia mempunyai daya juang, ya, energi daya juang untuk lepas dari penculikan, dan kalau tidak bisa maka dia berjuang paling tidak anaknya yang bisa bebas. Nah ini, jadi harapannya mendorong yang kedua, yaitu punya energi. David Hawkins ini pernah membuat penelitian tentang energi manusia. Jadi kata beliau, untuk bisa hidup normal itu sekurang-kurangnya diperlukan energi 10 pangkat 200. Ya, ingat 10 pangkat 200. 10 pangkat 2 adalah 100, 10 pangkat 3 1000, 10 pangkat 4 10.000, maka ini 10 pangkat 200 minimal. Jadi kalau sampai di bawah itu maka dia berada dalam energi negatif. Ya, seperti orang misalnya depresi, itu dia energinya di bawah, ya, di bawah ambang 200, 10 pangkat 200 tadi. Nah, ini tabelnya. Jadi paling tidak menurut David Hawkins, ya, Anda paling tidak untuk bisa meraih kesuksesan itu diperlukan energi berani. Nah, energi berani levelnya sudah di atas 10 pangkat 200, ya, jadi 10 pangkat 200. Kemudian yang kedua, optimis. Nah, optimis ini sudah tinggi energinya. Jadi optimis ini level energinya 10 pangkat 310. Ya, jadi tadi berani, punya keberanian saja sudah cukup bagus. Kemudian optimis ini energinya lebih bagus lagi, yaitu 10 pangkat 310. Kemudian energi berikutnya adalah menerima, acceptance. Ya, jadi
Ini levelnya sudah lebih tinggi karena dia 10 pangkat 350. Jadi menerima itu artinya orang yang dalam keadaan sulit atau orang sedang menerima musibah misalnya, maka kemudian dia menerima keadaan itu sebagai sebuah realitas diterima. Ini sudah energinya tinggi. Ya, jadi acceptance, menerima keadaan apapun, sekarang Anda dalam kondisi sulit sekali, maka Anda terima dulu. Situasi itu memang seperti ini, mau bagaimana lagi? Anda terima saja. Maka di energinya sudah cukup tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah energi cinta. Nah, ini kembali kepada Bill Larson tadi, ya, sang ibu tadi, dia energinya menjadi tinggi karena cinta kepada puteranya tadi. Ya, dia punya cintanya tadi, dia akan berjuang untuk kebebasan anaknya. Jadi level cinta seorang ibu ini, ya, ini luar biasa. Anda tentu juga terutama para ibu ini sudah paham betul. Tapi kita ini tidak mungkin bisa menjadi seperti sekarang ini tanpa energi cinta dari ibu kita. Ya, jadi kalau sudah namanya anak itu bagi seorang ibu ini sudah segala-galanya. Bahkan apalagi kalau anaknya sedang sakit, maka si ibu ini benar-benar dia dirinya sendiri tidak penting. Maka ini energinya 10 pangkat 500. Kemudian yang berikutnya adalah energi sukacita atau energi passion namanya. Jadi energi passionnya adalah penerapan cinta tetapi kepada pekerjaan, pada aktivitas. Jadi kalau Anda saking ya mencintai pekerjaan Anda, ya sehingga yang lain nggak penting lagi ya. Jadi loss, yang lain sudah loss ya. Ini makanya Anda sudah memiliki energi namanya passion. Ya, ini kisah orang-orang sukses di dunia ini rata-rata mereka memiliki passion yang sangat tinggi. Jadi dia visinya ya, karyanya itu adalah segala-galanya. Sehingga kalau sudah mengerjakan karyanya itu dia siang jadikan malam, malam jadikan siang ya. Lupa segala-galanya, itu dia sudah sangat begitu passionnya. Nah, ini energinya adalah 10 pangkat 540. Kemudian di atasnya lagi, masih ada lagi. Level energi yang di atasnya adalah damai. Damai itu adalah orang yang tidak punya masalah dengan orang lain dan tidak punya masalah dengan dirinya sendiri. Ya otomatis kalau orang itu tidak punya masalah dengan dirinya, otomatis dia orang itu nggak punya masalah dengan orang lain. Jadi nggak ada orang rasa jengkel, ya, jengkel pada orang, kecewa pada orang, nggak ada, ya. Ini energi damai, ya. Ini energinya 10 pangkat 600. Kemudian yang paling tinggi, ya di atas 600 sampai 1000 adalah ikhlas, ya. Jadi ikhlas ini di atasnya cinta, di atasnya damai, ya. Karena ikhlas ini sudah berhubungan dengan Yang Maha Kuasa, dengan Allah SWT. Jadi dia sudah lakukan dengan ridho, ya, lakukan dengan senang hati, ya, segala-galanya, ya, all meant to give, ya, all meant to do, sudah begitu. Itu namanya orang ikhlas. Sehingga sampai Jalaluddin Rumi ini mengatakan, you are not a drop in the ocean. You are the entire ocean in a drop. Artinya apa? Anda bukan lagi sebuah tetesan, ya, Anda bukan lagi tetesan di sebuah lautan, tetapi Anda sendiri adalah seluruh lautan itu yang, ya, tercakup di dalam tetesan. Nah, ini adalah energi ikhlas. Teman sekalian, jadi itu yang kedua. Sekarang yang ketiga adalah apa? Keyakinan, ya, atau belief. Jadi sekali lagi, dari kesuksesan hanya soal waktu jika Anda punya 3 hal. Yang pertama, Anda punya harapan, yang kedua Anda punya energi, dan yang ketiga Anda punya keyakinan atau belief. Jadi belief ini adalah termasuk level keempat, ya, menurut Robert Dilts.
Bahwa dia adalah developer NLP, Neuro Linguistic Programming. Nah, seperti dalam gambar ini, jadi level yang paling bawah yang membentuk kepribadian seseorang adalah environment, lingkungan. Ya, membentuk kepribadian, membentuk karakter, membentuk skill, capability dan sebagainya. Ya, itu environment. Ya, kita sudah tahu semua, nggak usah jelasin. Kemudian yang kedua, environment dia akan membentuk behavior, ya, membentuk perilaku. Nah, kemudian dari perilaku itu nanti akan terseleksi, ya, terseleksi sehingga seseorang akan ada yang memiliki capability, ya, tertentu seperti itu. Maka capability ini atau berupa skill tertentu, nah ini adalah level ketiga. Nah, sebuah skill yang terus dilakukan, ya, sebuah skill yang terus dilakukan ini akan menghasilkan belief, ya, akan menghasilkan sebuah keyakinan. Jadi misalnya seorang pengusaha yang terus dia melakukan trial error, coba gagal, hadapi coba gagal seperti itu, maka dia akan menghasilkan sebuah capabilities, ya. Kemudian akan menghasilkan sebuah keyakinan-keyakinan, ya, terhadap kesuksesan, ya, keyakinan bagaimana kalau sesuatu itu betul-betul kita punya effort yang kuat seperti itu, ya, kita kemudian bersiap menghadapi kegagalan, kita coba lagi sehingga bisa berhasil, itu akan menghasilkan keyakinan-keyakinan. Nah, keyakinan ini dibagi dua, ya, keyakinan dibagi dua, yaitu keyakinan yang konstruktif dan dekonstruktif. Kalau seperti pengusaha tadi ada keyakinan yang konstruktif, tapi ada juga keyakinan dekonstruktif. Dekonstruktif apa? Yaitu keyakinan dari orang yang kemudian patah semangat, ya, karena berkali-kali gagal. Akhirnya dia menyimpulkan keyakinan bahwa misalnya contoh, berkali-kali dia dagang terus rugi terus. Maka dalam beliefnya terbentuk bahwa saya tidak bakat dagang, saya tidak bakat berbisnis. Nah, ini adalah sebuah keyakinan yang dekonstruktif, ya, bisa seperti itu. Dan belief ini adalah semacam sebuah stimulus, ya, stimulus. Jadi dia akan terbentuk di dalam peta mental yang membuat dia akan melakukan begitu saja. Ya, jadi seperti tadi orang yang sudah punya belief dekonstruktif tadi bahwa dia tidak bakat dagang itu, maka begitu ditawarin sebuah peluang usaha sebenarnya bagus, dia langsung menolak, enggak. Saya tidak bakat dagang. Nah, seperti itu. Nah, sebaliknya orang punya tadi sudah terbentuk keyakinannya dia pernah mengalami keberhasilan setelah beberapa kali gagal, maka dia akan berani, ya, mencoba hal-hal yang baru. Nah, ini keyakinan. Maka milikilah sebuah belief yang konstruktif. Juga sebenarnya seperti ini. Di dalam agama pun diajarkan bahwa seseorang yang mau bersedekah, maka rezeki itu akan diganti oleh Allah dengan jumlah yang berlipat ganda. Ini juga memerlukan belief, ya. Dan bagi orang yang sudah berhasil, dia ikhlas bersedekah, nah, dia akan menemukan sebuah keyakinan ternyata betul. Setiap kali dia bersedekah, maka sebentar lagi dia banyak peluang rezeki yang muncul. Nah, ketika ini terbentuk, ya, keyakinan konstruktif ini, maka dia akan memiliki belief yang luar biasa, yang namanya adalah abundance, ya, keberlimpahan. Jadi keberlimpahan itu justru didapatkan dari ketika orang ini mau peduli, ya, mau membantu bersedekah, ya, charity, ya. Nah, ini akan menghasilkan sebuah keberlimpahan. Nah, ini juga sudah dialami oleh orang-orang besar seperti itu. Nah, maka ini keyakinan seperti inilah yang akan mendorong seseorang kepada kesuksesan. Baik teman sekalian, saya sendiri juga belajar, ya, untuk meraih kesuksesan seperti Anda. Mari kita selalu memiliki harapan, kemudian selalu mempunyai energi yang tinggi, ya, passion yang kuat, ya, untuk menghadapi aktivitas yang kita lakukan, ya. Yang ketiga juga milikilah keyakinan yang konstruktif. Baik, sampai ketemu lagi
pada platform digital TOTNLP yang ke-12. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.